Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Project Kasir yang beranggotakan 1 Bayaki Fatah, NIM L200 190 169, Adi Prasetya Nugraha, NIM 173, Alfian Ma'ruf Nur Solihuddin, NIM 184, dan Muhammad Sofyan Hadi absen 199. Di sini kami membuat sebuah program untuk memesan sebuah menu makanan atau minuman untuk sebuah kafe maupun restoran. Di dalam program kami ini terdapat beberapa unsur OP, yakni package, B class, C variable, D object, E method, F access modifier, G inheritance, H encapsulation. Di sini saya Adi Prasetya Nugraha, NIM L200 190 173, akan memberikan sedikit penjelasan dari kelas Kopakopi, Kopakopi 2 dan Kopakopi 3. Di sini dimulai dari Kopakopi.java. Di Kopakopi.java ini ada konsep encapsulation, di mana datanya itu private string nama untuk daftar kopinya dan string nama makanan. Kemudian untuk metodenya itu dibuat public, string get copy, kemudian ada parameternya tidak diisi. Kemudian return nama kopi untuk mengembalikan nama kopi. Di sini ada method void. Fungsi dari method void di sini adalah untuk menginput nilai dari variabel nama kopi, harga, dan nama makanan. Di sini parameternya diisi string nama, dan kemudian ada nilainya nama kopi. Kemudian ada metode non void sendiri di sini untuk menampilkan hasil dari metode void. Kemudian kita lanjut pada Kopakopi 2. Pada Kopakopi 2 ini ada konstruktor ya. Konstruktor ini berguna untuk ketika class-nya pertama kali di instance, metodenya akan dijalankan sekaligus. Atau fungsi dari konstruktor ini adalah untuk menampilkan static variabel di atas. Ya, seperti ini sih. Jadi ketika new Kopakopi 2, maka ia akan langsung menjalankan metode ini ya. Metode. Kita lihat contohnya. Nah, di sini nanti akan muncul selamat datang di Kopakopi. Ini dari konstruktornya. Kemudian kita lanjut pada Kopakopi 3. Pada Kopakopi 3 ini ada konsep inheritance. Fungsi dari inheritance dalam program ini adalah untuk mengambil variabel harga dari superclass Kopakopi. Dan untuk menggunakan konsep inheritance, di sini kita menggunakan kata extend. Kemudian ada di sini kita menggunakan kata extend lalu nama kelas utamanya.
di sini return nama makanan untuk mengembalikan nama makanan. Kemudian di sini ada nilai nama makanan. Ya, saya di sini akan menjelaskan main kelas dengan kelas demo Kopakopi. Ini berguna untuk mengakses scanner. Metode ini berguna untuk menandakan bahwa demo Kopakopi bekerja sebagai main kelas, yaitu untuk mengeran atau menjalankan program yang sudah dibuat di kelas-kelas lainnya atau kelas di bawahnya. Maksud saya program di bawahnya. Ini adalah berfungsi untuk variabel. Ini berfungsi untuk mengakses scanner dan objek. Ini berfungsi untuk mengakses konstruktor dari kelas Kopakopi 2. Kalau ini objek ini berfungsi untuk mengakses metode dari kelas Kopakopi, dan di sini adalah objek untuk mengakses metode dari kelas Kopakopi 3. Ini adalah program untuk menginput nama menu yang disediakan. Di sini Jawabika, dan di sini menginput harganya. Di sini kita menggunakan objek yang sama. Begitu pula di bawahnya. Lalu di sini ada objek input nama. Ini adalah sistem outprint. Ini berfungsi untuk menampilkan teks ini, dan program ini berfungsi untuk menginput nama pembeli. Kita beralih ke ini berfungsi sebagai perulangan, dan di sini apabila kita menekan Y, maka kita akan terus ditampilkan program di bawah ini. Bila kita menekan selain Y, maka perulangan akan berhenti. Di sini ditampilkan menu Kopakopi dan beberapa menu yang telah disediakan. Lalu di sini ini berguna untuk menginput nomor pesanan, dan di sini berfungsi untuk menginput jumlah pesanan. Dan program ini akan bekerja jika kita menginput nomor pesanan angka 1, dan ada menu dengan mengakses kaget copy. Di sini adalah menampilkan output dari input ini, set nama. Di sini untuk menampilkan harganya serta jumlahnya, dan di sini adalah untuk output dari jumlah.
Ini adalah totalnya. Dan ini akan bekerja jika kita menginput angka selain 1 yaitu 2. Terus ini juga akan bekerja jika kita mengakses angka selain 1 yaitu 3 dan juga seterusnya sampai angka 8. Selain 8 angka tadi, else ini akan bekerja jika kita menginput angka yang tidak ada dalam kondisi di atas 1 dari angka 1 sampai 8. Nanti akan muncul teks seperti ini. Lalu di sini ada untuk menginput nilai dari perulangan. Apabila kita menekan Y, maka perulangan akan terjadi, dan program sudah menunjukkan program ini lagi. Bila kita menekan selain Y atau N, maka perulangan akan berhenti. Lalu di sini ada diskon dan if. Di sini akan bekerja jika total harga yang disajikan bernilai 500.000 atau lebih, maka kita akan mendapatkan diskon 50%. Lalu di sini kondisi kedua else if di sini akan bekerja jika barang yang dibeli menunjukkan nominal mulai dari angka 200.000 atau lebih, maka kita akan mendapat diskon sebesar 35%. Lalu di sini else if ini juga akan bekerja jika nominal total harga yang telah kita beli dengan angka sebesar 50.000, maka kita akan mendapat diskon 10%. Lalu else ini akan bekerja jika barang yang dibeli oleh pembeli dengan nilai nominal kurang dari 50.000. Dan hal ini berfungsi sebagai perulangan. Lalu setelah berjalan nanti akan menampilkan harga, lalu diskon dan totalnya. Ini dan bayar ini, total ini terdiri dari harga dikurangi diskon. Dan di sini terdapat input dari nominal harga yang harus kita berikan. Bila nominal harga yang kita berikan sesuai atau lebih dari harga yang telah ditampilkan, maka if di sini akan bekerja dan akan menjalankan program di bawahnya ini. Jika nominal yang kita berikan kepada program kurang, maka else ini akan bekerja dan akan tertampil teks di bawah ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Hadi, NIM L200190199. Pada kesempatan kali ini
saya akan menjelaskan terkait alur dan bagaimana sistem berjalan pada program yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Baik, langsung saja. Langkah yang pertama adalah kita coba run program. Kemudian di sini akan muncul kalimat selamat datang di Kopakopi dan input untuk memasukkan nama. Selamat datang Kopakopi berasal dari pembuatan objek yang dari kelas Kopakopi 2, yang dimana pada kelas Kopakopi 2 sudah terdapat konstruktor untuk menampilkan variabel selamat yang isinya adalah selamat datang di Kopakopi. Kemudian untuk input user berasal dari scanner seperti ini. Kemudian saya akan coba masukkan nama saya sendiri untuk input dan tekan enter. Setelah itu akan muncul sebuah menu dari Kopakopi. Di sini ada terdapat beberapa menu. Menu ini berasal dari sistem out print line yang terdapat pada line 63 sampai line 77. Kemudian terdapat input untuk memasukkan nomor pesanan yang berasal dari scanner yang terdapat di bawahnya. Kemudian kita akan mencoba memesan kopi luwak, berarti kita tekan masukkan 3. Kemudian kita diminta untuk memasukkan banyak pesanan. Jadi saya akan mencoba memesan 1. Kemudian program akan memunculkan menu pesanan Anda adalah kopi luwak kali 1 dengan total harga 50.000. Di sini yang muncul adalah pada bagian ini. Di sini ada beberapa kondisi sesuai dengan nomor menu yang kita tekan. Nah, karena tadi saya menekan angka 3, maka kondisi yang dijalankan adalah pada bagian ini. Di sini kodenya adalah menu ini akan mengambil harga kopi yang terdapat pada objek K3 yang sudah dibuat di atas tadi. Pada bagian ini sudah diset harga kopi seharga 50.000, kemudian akan diambil sejumlah 50.000 masuk ke bagian menu. Kemudian untuk harga sama dengan harga dikalikan dengan ditambah dengan harga kopi, kemudian dikalikan dengan jumlah yang sudah kita pesan tadi. Kemudian hasilnya akan muncul kalimat menu dan juga jumlah yang kita pesan dan juga total dari harga pesanan kita. Kemudian di sini terdapat kalimat apakah Anda mau memesan lagi. Di sini apabila kita mengetik Y, maka akan muncul kembali menu. Di sini program yang berjalan adalah pada bagian for. For di sini sebagai perulangan. Fungsi dari for ini sendiri adalah sebagai perulangan untuk program. Apabila konsumen ingin memesan lagi, maka mereka dapat menekan tombol Y, dan selama tombol Y ditekan, maka akan terus keluar program menu pesanan ini. Sekarang kita mencoba untuk memesan lagi kopi Jawabika. Kita tik 1, banyak pesanan 1. Maka akan muncul total yang kita pesan adalah Jawabika kali 1, yang berarti harganya adalah 20.000. Jika sudah cukup memesan, maka kita ketik N. Nah, setelah kita ketik N, maka akan muncul sebuah pembayaran sebesar 70.000 tadi. Programnya adalah dari total yang sudah kita pesan adalah 50.000 dengan 20.000, maka akan dijumlah pada pembayaran sebesar harga, yaitu jumlah dari total yang kita pesan
kemudian mendapat diskon sebesar 7.000. Ini dikarenakan di sini terdapat program yang akan bekerja jika barang dibeli oleh pembeli dengan nominal lebih dari 50.000 ke atas, maka pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 50%. Programnya adalah sebagai berikut. Kemudian setelah mendapat diskon 7.000, maka total yang harus kita bayar adalah total pembayaran dikurangi diskon 7.000, maka yang harus total kita bayar adalah 63.000. Sekarang saya akan mencoba mengetik jika uang saya masukkan kurang dari 63.000. Coba saya mengetikkan 10.000. Maka akan muncul peringatan bahwa uang Anda tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran. Pada program tersebut, kode yang berjalan ada pada bagian while. Di sini program while, pi ini adalah true. Maka selama pi true, maka program akan terus berjalan. Maka jika if pembayaran uang yang kita bayar kurang dari total yang harus kita bayar, maka program ini akan terus diulang-ulang kembali sampai uang yang kita masukkan melebihi dari total yang harus kita bayar. Coba kita ketikkan lagi sejumlah 50.000. Maka akan muncul kembali karena uang yang kita masukkan masih kurang dari 63.000. Sekarang kita coba masukkan 100.000. Jika uang yang dimasukkan adalah 100.000, artinya sudah melebihi dari total yang harus dibayar, maka program tadi akan berhenti. Kemudian memunculkan sebuah struk pembayaran. Di sini struk pembayaran yaitu muncul dari nama pembeli yang tadi di awal sudah dimasukkan, kemudian berapa jumlah pembayaran dengan diskon dan total yang harus dibayar. Kemudian uang yang diberikan pada input tadi sebesar 100.000, kemudian akan terdapat kembaliannya dan pesan terima kasih atas kunjungannya. Di sini program yang berjalan adalah bagian di sini. Di sini terdapat struk pembayaran, kemudian nama pembeli ini diambil dari nama yang tadi sudah diinput, kemudian jumlah pembayaran yaitu jumlah total dari kedua barang tadi yaitu 70.000, kemudian terdapat diskon, kemudian variabel bayar di sini adalah harga setelah mendapatkan diskon. Kemudian pembayaran di sini yaitu uang yang tadi kita sudah masukkan. Kemudian kembalian adalah dari pembayaran kita yang dikurangi dengan harga yang harus kita bayar. Kemudian muncul kembalian dan di sini terima kasih. Kemudian nama yang telah kita masukkan pada input pada awal tadi. Seperti itu. Nah, itu program sudah selesai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.